Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa mengikuti pertemuan atau materi kali ini. Pada kali ini kita akan masuk materi baru, yaitu Microsoft Word ya. Mungkin adik-adik sudah banyak yang tahu apa itu Microsoft Word. Jadi Microsoft Word itu adalah sebuah aplikasi untuk pengetikan. Fungsinya nanti bagi adik-adik selama kuliah itu untuk membuat laporan, membuat tugas, dan lain-lain. Dan di akhir kuliah atau setelah adik-adik tamat ini sangat kita butuhkan ya keterampilan menggunakan Microsoft Word ini, yaitu untuk mencari pekerjaan ya, atau biasanya banyak di lowongan pekerjaan itu mensyaratkan menguasai Microsoft Word dan Microsoft Excel itu pada umumnya. Jadi usahakanlah adik-adik untuk menguasai Microsoft Word ini untuk membuat laporan, tugas akhir, dan untuk syarat minimal untuk kerjaan. Oke, baik, kita akan langsung ke materi. Ini adalah tampilan Microsoft Word. Seperti ini tampilannya. Ini adalah lembar kerja kita. Dan ini adalah menu-menu untuk mengatur hasil ketikan kita. Kebetulan saya menggunakan Microsoft Word 2016. Di sini ada tab Home, ada tab Insert, ada tab Design, ada tab Layout, ada Reference, ada My Link, ada Review, ada View. Saya mulai dengan Home. Ya, di tab Home di sini ada kita mengatur font, ada bagian font di sini. Ya, ini ada paragraf dan ini ada semacam membuat heading ya, macam-macam heading ya, untuk bisa diatur nanti di ketikan, untuk mengatur ketikan. Di sini ada tombol, ada tab Insert ya, ada di sini untuk mengatur halaman, ada di sini. Di sini adalah untuk menambahkan, di sini ada picture, menambahkan shape ya, untuk membuat flowchart di sini nanti. Untuk menambahkan icon seperti ini. Ini ada menambahkan smart art ya, mirip dengan yang ada di PowerPoint ya. Ini adalah menambahkan chart atau grafik. Ini menambahkan screenshot. Ini tidak, ini menambahkan store ya. Dan ini adalah untuk menambahkan komen. Di sini ada menambahkan header, ada menambahkan footer, ada menambahkan page number. Ini adalah untuk menambahkan text box. Ini adalah untuk menambahkan word art. Ini menambahkan equation ya, untuk membuat formula nantinya. Dan ini adalah untuk menambahkan simbol. Di tab desain apa yang bisa kita lakukan? Ini ada desain. Ini untuk format template desainnya seperti ini ya. Untuk menambahkan watermark juga di sini ada di bagian desain. Ada untuk mengatur page border juga ada di bagian desain. Di layout ini adalah untuk menambahkan atau mengatur margin ya, garis pinggir, berapa garis pinggir yang kita butuhkan ya, macam-macam bisa kita atur di sini. Ini adalah untuk mengatur orientasi, portrait atau landscape. Dan ini adalah untuk mengatur ukuran lembar kertasnya, apakah A4, A5 atau lain-lain. Ini adalah untuk membuat kolom ya, seperti membuat lembar koran ya. Mungkin adik-adik pernah membuat atau membaca koran. Di situ ada per kolom-kolom. Nah, di sini kita juga bisa membuatnya menggunakan ini. Ini adalah untuk mengatur
page bridge ya, untuk next page ini untuk misalnya untuk membedakan kadang di laporan ada di bagian awal-awal di laporan itu nomor halamannya berbentuk I, ada I1, I2, dan setelah selesai itu masuk ke latar belakang atau pendahuluan itu nomor halamannya udah angka. Nah, jadi di sini untuk mengaturnya ada di page bridge atau bricks. Ini untuk menambahkan nomor di sebelah kiri. Ini ada reference. Reference ini adalah untuk membuat daftar pustaka. Ya, untuk membuat daftar pustaka. Ini semua fasilitas untuk menambahkan daftar pustaka. Dan ini adalah mailing. Ini adalah untuk membuat mailing itu, misalnya kita membuat surat itu ke banyak orang. Nah, maka kita tidak perlu membuatnya satu-satu. Ya, cukup membuat data daftar dari si penerima surat itu, maka kita buat satu saja di sini dan konekkan ke data, maka satu surat bisa dibuat ke banyak penerima. Ini dia fasilitasnya, ada di mailing. Ini review, ini fasilitas untuk mereview ya. Ada untuk menambahkan komen, ada translate, ada language. Ini untuk mereview suatu makalah, naskah, jurnal, dan lain-lain. Ini untuk mengatur tampilan atau view. Ini ada split, nanti di sini ada arrange all. Ya. Kita kembali ke tab home. Di tab home ini kita pada materi hari ini kita lebih fokus ke tab home. Ya, apa aja yang ada di tab home? Di tab home di sini ada font, pengaturan font. Contohnya kita di sini ketik Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Jadi setelah kita ketik Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, kita bisa blok ya. Cara bloknya adalah klik kiri dan tahan dan tarik ke kanan. Ya, saya ulangi. Di sini kita harus sepakat dulu. Kalau saya katakan klik kiri, maka tombol mouse yang di sebelah kiri kita klik satu kali. Kalau saya katakan double klik, berarti tombol mouse diklik sebanyak 2 kali atau ditekan sebanyak 2 kali. Misalnya contoh readme-nya adalah klik-klik, nah, seperti itu, klik-klik. Atau saya katakan klik kanan, berarti kita sepakat bahwa tombol mouse kita klik kanan 1 kali. Oke, kita klik ya, kita klik dan kita tahan. Ini cara memblok ya, klik kiri dan tarik, klik kiri dan tahan dan tarik ke arah kanan untuk memblok. Usahakan memblok itu pas-pas, jangan berlebih seperti ini. Ini berlebih namanya. Kita pas-pas saja di sini. Oke, saya tutup. Pas-pas saja di sini. Ini contohnya kita pas-pas saja. Oke, di sini ada beberapa font, ya, beberapa pengaturan font maksud saya. Ini adalah untuk membuat menentukan atau mengganti jenis font. Bisa lihat di sini macam-macam ya untuk mengganti. Biasanya kita biasanya menggunakan Times New Roman. Bisa kalau susah mencarinya, kalau tidak ada di bagian daftar ini, kita ketik saja di sini di bagian ini Times, ketik Times. Oke. Times, nah, akan muncul di sini Times New Roman. Setelah itu kita enter, kalau sudah muncul, maka teks yang ada di sini berganti tipe fontnya menjadi Times New Roman. Kalau kita pilih misalnya salah satunya ada Calibri, maka akan berganti jenis fontnya menjadi Calibri. Ini untuk menentukan atau mengatur ukuran fontnya. Di sini ada 14 poin, ada 16 misalnya. Semakin besar maka fontnya akan semakin besar juga. Contohnya di sini. Ini dia.
Ini saya besarkan saja. Dan yang ini adalah untuk menebalkan ya, untuk menebalkan fontnya. Contoh kita klik di sini. Dan ini adalah untuk memiringkan teksnya seperti ini. Nah, cara membuangnya atau menonaktifkannya, klik saja satu kali lagi, klik. Oke. Dan ini adalah untuk membuat underline atau garis bawah di teks tersebut. Ini dia. Ya, bisa kita klik dan klik sekali lagi, dan ada panah kecil di bawahnya. Bisa kita rubah underline tersebut seperti apa, jadi tidak monoton satu garis seperti ini. Bisa juga kita ganti 2 garis ya, kita klik lagi. Bisa juga dengan bergelombang dia seperti ini ya, seperti ombak di pantai. Dan ada di sebelahnya ada ini ABC yang strike out, jadi strike through namanya ya, strike through seperti ini. Oke, saya nonaktifkan dulu underline-nya, jadi dia dicoret kesannya. Dan ini ada namanya subscript ya, subscript di sebelahnya lagi yang seperti ini adalah superscript. Subscript ini biasanya dibuat untuk membuat kimia ya, simbol-simbol kimia ya, dan ini biasanya untuk membuat pangkat ya. Contohnya kita enter, ada di sini X pangkat 2. Jadi X, kita ketik X, habis itu kita ketik saja X, angka 2. Kita mau membuat 2 ini menjadi pangkat, kita blok 2 tadi ya, kita blok 2 tadi, dan kita klik yang ini superscript, maka akan menjadi pangkat. Contohnya lagi, misalnya membuat H2O, H2O. Kalau rumus kimianya ya, simbol kimia H2O nya 2-nya ada di bawah ya, kita blok 2 ini, kita jadikan subscript, klik subscriptnya ini. Oke, maka setelah menjadi H2O. Contohnya di sini ini adalah untuk sama ya, yang ini kita blok dulu, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Ini adalah untuk membesarkan, kecilkan, jadi malas kita lihat aja nih seperti ini. Ini untuk mengecilkan, ini untuk membesarkan, dan ini ada besar dan kecil untuk mengganti huruf, apakah dari huruf besar semuanya menjadi kecil atau kecil semuanya menjadi besar. Kita klik ya. Di sini ada sentence case. Kalau sentence case apa yang terjadi? Ini dia. Di awal kalimat maka huruf besar. Kalau lower case ini semuanya kecil. Ini dia, kecil semuanya. Kalau dia upper case, kita pilih upper case, ini akan besar semua. Kalau dia capital H word, berarti setiap kata akan menjadi huruf besar, setiap awal kata. Dan ini toggle case, ini acak. Yang maksud saya ini bukan acak ya. Di awal setiap kata akan huruf kecil, selebihnya besar. Ini dia toggle case. Oke, kita kembalikan lagi ke upper case. Dan ini adalah untuk mewarnai atau mengganti font ya, warna font ya, bisa kita cari warnanya. Contohnya di sini saya ganti dengan warna merah. Oke, maka teksnya akan berganti warna merah. Sedangkan ada yang di sebelahnya yang kayak stabilo ini adalah latar belakangnya atau fill dari teks tersebut. Kita klik ya, kita klik yang panah kecil ya, kita bisa pilih warnanya. Ini contohnya hijau. Kita blok dulu ya, kita blok dulu ya, pas-pas saja, tidak boleh lebih, dan kita klik hijau. Di inilah yang segelumit mengatur font. Selanjutnya adalah sebenarnya ini materi berikutnya ya, saya jelaskan sedikit. Ada di bagian sini ya, di bagian sini untuk mengatur paragraf. Contohnya kalau ini adalah membuat rata kiri. Ini rata kiri. Jadi sekarang yang aktif adalah rata kiri. Kalau ini adalah
center text, jadi kalimat ini berada di, atau paragraf ini berada di bagian tengah. Contohnya ini kita aktifkan. Dan ini adalah right ya, rata-rata kanan, maka teks ada berada di sebelah kanan. Dan ini adalah rata-rata kiri dan kanan. Contohnya nanti misalnya ada teks ya, kita perbanyak saja. Cara mengcopy teks ini gampang, kita blok teks ini. Ini saya nonaktifkan dulu warnanya. Ini otomatis. Ini saya nonaktifkan dulu warnanya. Contohnya ini saya buat aja, politekniknya banyak. Nih, cara mengkopinya kita blok ya, apa yang mau kita copy. Bisa kita klik kanan, setelah kita blok ambil copy ya. Kita misalnya mau mengcopy teks yang ini, kita klik atau kita blok, pas-pas saja, tidak perlu lebih. Setelah itu kita di tempat yang kita blok tadi, kita klik kanan dan kita klik tombol copy. Nah, spasi. Setelah di sini, ini tanda sisip ya, tanda sisipnya berada di sini ya. Kita paste, kita klik kanan dan paste. Seperti itu seterusnya, spasi lagi, klik kanan lagi di sini, paste. Atau ada juga menggunakan keyboard ya, menggunakan keyboard, caranya mirip ya. Kita blok dulu apa yang mau kita copy ya. Setelah itu tekan tombol di keyboard Ctrl C, tombol Ctrl dan tombol C, itu maksudnya Ctrl C. Dan spasi di sini ya, tanda sisipnya sudah berada di spasi ya. Setelah spasi kita tekan tombol Ctrl dan V ya, tombol Ctrl dan tombol V di keyboard, seperti itu. Kita coba lagi pengaturan align sini ya, paragraf ini. Contoh ini merupakan satu paragraf, kita blok ya, kita coba uji. Kita tekan rata kiri, maka dia berada, kata-kata ini berada di sebelah kiri. Kalau dia kita center ya, atau di tengah, maka ini rata-ratanya di tengah ya, berada di tengah. Kalau kita klik ya, kalau kita klik di bagian align right ini atau rata kanan, maka teks ini akan berpindah ke kanan. Kalau ini, maka dia akan seimbang ya, justify. Coba lihat, akan seimbang, maka akan rapi nih ya. Kita blok lagi ya. Ini adalah untuk mengatur spasi ya, jarak antara baris pertama, baris kedua dan seterusnya. Ini kebetulan kita bikin satu ya, spacingnya satu. Kalau kita 1,5, coba lihat, maka jaraknya akan tambah jauh antara 1 dan 2. Kalau dia 1,5, tambah jauh lagi. Kalau kita bikin 2, tambah jauh lagi ya, tambah renggang lagi maksud saya. Ini tambah renggang lagi dan seterusnya. Oke, saya kembalikan ke 1. Jadi pengaturan font itu tidak hanya ada di sini, bisa juga kita lihat di, misalnya kita blok ya, kita blok ya, kita blok aja ini yang ini. Jadi tidak hanya di yang nampak ini, bisa juga kita lihat di tempat yang lebih banyak lagi ya pengaturannya. Kita klik kanan, setelah itu kita klik font ya, di pengaturannya lebih banyak ya, tampil lebih banyak pengaturannya daripada yang ada di sini. Kita blok, setelah itu ya kita klik kanan di situ ya. Setelah kita blok, kita klik kanan, setelah itu kita klik font ya, kita klik font. Ini dia ya, lebih banyak pengaturannya. Di sini ada stroke tadi ya, untuk membuat garis tengah di teks tadi. Bisa dilihat di sini, ini ada previewnya. Kalau ini ada double stroke untuk membuat garis tengah di teks.
double ya garis tengahnya. Ini ada superscript tadi, membuat teks tadi di atas. Ini subscript ada di bawah. Jadi super itu artinya di atas, sub itu artinya di bawah. Sub, pernah dengar kata subway ya, submarine itu kapal selam, subway itu jalan yang ada di terowongan biasanya. Ini superscript, ingat saja ini Superman ya. Superman itu berada, dia bisa terbang. Ini ada small cap seperti ini, jarang yang dipakai. Jadi banyak yang pakai seperti ini. Lebih mirip ya, maka lebih ini. Ini ada advance ya, tidak jarang orang menggunakan ini. Oke. Sekian, terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.